Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, baik yang berada di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui Facebook dan lain sebagainya. Pada malam yang berbahagia ini kita akan sambung kajian kita untuk kajian hadis Arba'in An-Nawawi, yang malam hari ini insyaallah kita akan sambung hadis yang kedua dari kitab yang kita kaji, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kemudian disyarah oleh para ulama. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang satu kisah di mana Umar bin Khattab suatu hari pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang tamu, dan inilah menjadi dasar dari apa yang diketahui dan dipahami tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Tiga fondasi utama yang harus dimiliki dan dipahami oleh seorang muslim. Yang pasti, jika seseorang mengaku diri menjadi seorang muslim, dan muslim adalah tingkatan pertama penghambaan diri kepada Allah, baru naik tingkatannya menjadi mukmin. Setelah kita menjadi mukmin, maka kita dituntut untuk menjadi muhsin. Bagaimana seseorang bisa menjadi muhsin? Mesti diawali dengan menjadi seorang mukmin. Dan tidak akan mungkin seseorang itu menjadi seorang mukmin jika tidak diawali dengan langkah menjadi seorang muslim. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan lihat, kita akan bahas. Kami akan bacakan hadisnya, karena sampai hari ini memang jamaah belum ada yang memegang kitab hadis. Sebenarnya gampang dicari, gampang ditemukan di mana saja, di internet pun bisa di-download. Maka akan kita temukan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Cari matannya. Matannya itu artinya hadisnya, gak mesti nyari syarahnya, karena syaratnya penjelasannya cukup kita sampaikan di forum di pengajian. Tapi bagi yang ingin mengikutinya maka bisa untuk kemudian mendownload atau membeli, cari beli. Yang dibeli itu buku khusus matan untuk hadis Arba'in An-Nawawiyah saja. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini cukup panjang, tapi kita akan tetap bacakan agar lengkap dan sempurna hadisnya. An Umar radhiyallahu an Umar radhiyallahu ta'ala aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yawmin idh tala'a 'alaina rajulun shadidun bayad as-siyab shadid sawad ash-sha'r la yura 'alaihi athar as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة
wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-'urata al-'alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabistu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dikisahkan suatu hari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Umar menjelaskan bainama nahnu julus, ketika dia mengatakan suatu hari ketika kami sedang duduk. Ini dalam redaksi bahasanya macam-macam penjelasannya, tapi kita tidak bahas banyak tentang sisi bahasa karena memang agak cukup rumit untuk dijelaskan, karena nanti ada muktadanya, lalu kemudian mana penjelasan berikutnya. Intinya suatu hari ketika kami sedang duduk bersama sahabat-sahabat, lalu kemudian ada seseorang, dikatakan bainama nahnu julusun inda Rasulillah dzata yaumin, suatu hari idh tala'a 'alaina rajulun syadid, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki yang disebutkan ini tidak jelas, sifatnya nakirah bukan ma'rifah. Artinya kalau nakirah itu tidak diketahui orangnya, siapa yang datang. Dan ketika Nabi mengatakan, Umar mengatakan rajulun, berarti seseorang itu memang datang seorang laki-laki, tetapi pada hakikatnya dia bukan seorang laki-laki. Tapi nanti akan ditanya, lalu kemudian dijawab oleh Nabi siapakah gerangan orang tersebut. Datang seperti hanya laki-laki biasa, lalu kemudian ikut masuk ke dalam kelompok kami. Dan orang itu disebutkan oleh Umar bin Khattab syadidu bayad thiyab, yang berpakaian sangat putih. Artinya ia mengenakan pakaian yang sangat putih warnanya. Syadidu sawadis sya'ar, dan rambutnya itu sangat hitam. Ini menunjukkan yang datang itu datang dengan rupa seorang pemuda yang memang terlihat tidak berubah. Jadi betul-betul hitam, kemudian menggunakan pakaian yang sangat putih. Keterangannya kembali, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan yang jauh, karena bajunya sangat putih, rambutnya juga sangat hitam, tidak didapati debu, lalu kemudian bajunya tidak kusut. Biasanya perjalanan jauh itu kan mesti berdebu, pakaian kusut dan lain sebagainya. Ini tidak terlihat bersih. Maka selanjutnya, dan pakaian berbeda dengan pakaian orang-orang yang bermukim, karena dia memang tidak dikenal oleh siapapun, sehingga membuat orang bertanya-tanya tentang orang tersebut. Namun kalau seandainya dia orang dikenal, maka jelas banyak yang mengenal. Karena dia tidak dikenal, maka orang menganggapnya bukan bagian dari mereka. Tapi cukup aneh, kalau bukan di antara mereka yang mereka kenal di sekelilingnya, lalu siapa?
mesti ada orang lain dan rumahnya jauh. Tapi kalaupun jauh, mesti terlihat bekas perjalanan jauhnya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satu pun di antara kami yang mengenalnya. Ini kata Umar bin Khattab yang bersaksi saat itu. Kami mengenalnya, artinya dia bukan penduduk Madinah, karena penduduk Madinah rata-rata saling mengenal. Terlebih kaum Muhajirin dan Ansar, satu dengan yang lain itu sudah seperti saudara. Ya, karena kekuatan keislaman yang pertama dibangun oleh Nabi SAW itu dibangun masjid. Jadi sebelum sampai Nabi ke Madinah, beliau membangun masjid Quba dulu. Setelah sampai di Madinah, Nabi membangun masjid Nabawi. Dan sesampai di masjid Nabawi, yang pertama kali langkah beliau yang beliau lakukan untuk pembinaan masyarakat saat itu adalah al-mu'akhah, menyatukan, menjadikan saudara antara satu dengan yang lain. Dan ini sebenarnya sistem yang dibangun oleh Islam. Kalau ingin kita bersatu dimanapun kita berada, maka bangun persatuan itu. Karena persatuan itu sudah tidak mengenal ras. Persatuan itu sudah tidak mengenal dari mana asalnya. Persatuan yang kuat itu adalah ketika dibangun atas dasar sama-sama memiliki iman dan setiap orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti saudara. Tapi sekte-sekte itu masih terbangun saat ini. Sehingga bagaimana mungkin Islam itu akan bersatu sebagaimana harapan kita ketika dulu Islam datang. Orang yang datang dianggap bukan orang yang mesti harus dihargai keberadaannya. Padahal Nabi Muhammad sendiri pun datang dari Mekah. Namun penghargaan orang-orang terhadapnya luar biasa. Sehingga dengan membuka pakaian-pakaian apa bahasanya? Pakaian-pakaian ta'assubiyah itu membuat Islam itu kemudian perlahan-lahan menjadi baik. Maka luar biasa. Sampai kemudian disebutkan di dalam Al-Quran wa tu'thirun alaihim qasasa. Jadi mereka itu memberikan yang lain itu kebutuhan hidupnya, membantu orang lain itu walaupun itu bukan saudaranya, dan saat dia membantu itu mereka dengan ikhlas memberi walaupun sesungguhnya dia juga butuh. Lihat kondisi sampai persaudaraan begitu dalamnya. Jadi orang-orang Madinah itu memberikan apa yang mereka miliki kepada orang-orang Makkah, walaupun sesungguhnya mereka juga butuh terhadap sesuatu. Bisa bayangkan? Dan inilah yang kemudian terbangun. Nah, artinya ketika mereka mengatakan tidak mengenal, berarti memang betul-betul orang asing. Terlebih waktu itu kaum muslimin memang terbatas, belum sampai kemudian menyeluruh. Nah, akhirnya apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tersebut kemudian asing menurut kami, tapi tambah asing lagi, tambah aneh lagi, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia duduk menghampiri Nabi, mendekati Nabi, sampai katakan asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi, lalu ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya orang itu kan akrab. Kalau udah lutut sama lutut ketemu udah akrab. Sedangkan sahabat tidak mengenal siapa itu. Kami pun yang akrab belum pernah seperti itu dekatnya. Pasti aneh kan? Ya, terlebih Umar dekat benar dengan Nabi SAW, tapi asik. Sampai kemudian meletakkan kedua telapak tangan orang ini ala fakhidaihi, di atas kedua pahanya. Jadi bukan paha Nabi tapi atas pahanya. Jadi ini ikraman. Jadi kalau meletakkan paha di atas paha sendiri, ini sesungguhnya menunjukkan penghormatan yang sangat tinggi. Jadi mereka berhormat kepada yang diajak bicara. Dia menghormati Nabi dengan meletakkan kedua telapak tangannya. Ini bahasa tubuh. Jadi orang kalau sudah meletakkan tangannya di atas paha lalu kemudian duduk dengan rapi, itu bentuk penghormatan. Tapi kalau kita duduk lalu kemudian tangan di mana-mana, satu kalau nggak duduk, kedua kurang berakhlak. Nah ini yang dilihat, disaksikan. Wa qala ya Muhammad, lalu berkatalah orang itu dengan kalimat ya Muhammad.
Apa yang perlu kita tegaskan? Kata-kata yang Muhammad dengan ya Rasulullah itu sebuah ucapan yang berbeda. Kalau orang Madinah memanggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan, memanggil Nabi dengan ucapan ya Nabi Allah atau ya Rasulullah, itu udah kenal tuh. Mesti orang Islam dan orang Madinah. Kalau ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu mesti orang Madinah saat itu, atau bahkan orang Muhajirin bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi panggilan yang Muhammad ini ada satu indikasi bahwa yang memanggil Muhammad ini biasanya orang Badui. Jadi kalau orang Badui itu biasa memanggil nama Muhammad dengan kalimat Muhammad, tidak ya Rasulullah, tidak juga memanggil dengan kalimat ya Nabi, Nabi ya Allah. Orang pedalaman biasanya. Dan itu memang cara mereka memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terbayang menurut mereka ini jangan-jangan orang Badui. Apa yang kemudian terjadi setelah itu? Terjadilah dialog antara keduanya. Namun sebelum itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi bertanya, "Atadri man as-sa'il?" Setelah ditanya tentang semua hal yang nanti kita sampaikan, lalu kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa itu?" Maka sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Fa innahu Jibril." Dia itu Jibril. Datang kepada kalian, yu'allimukum din. Maka dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Apa saja yang diajarkan, walaupun terjadi dialog. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan. Ya, melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, belum tentu Jibril tidak mengetahuinya. Hal itu terlihat dari kalimat jawaban. Ketika Nabi menjawab, maka dijawablah oleh Jibril dengan kalimat shadaqta, engkau benar. Biasanya kalau orang yang jawab engkau benar, itu biasanya orang yang bertanya lebih tahu kepada yang ditanya. Kalau kita nggak tahu berarti nggak mungkin seseorang itu akan menjawab shadaqta. Nah, ini sekilas tentang kisah. Intinya kemudian pada apa yang kita sampaikan ini, apa yang ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu yang menjadi pelajaran untuk kita. Yang pertama, Jibril bertanya kepada Muhammad tentang Islam. Yang kedua, Jibril bertanya tentang iman. Dan yang ketiga, Jibril bertanya tentang ihsan. Dan yang keempat, Jibril bertanya tentang yaumul qiyamah. 4 hal yang penting untuk diketahui, karena ini menjadi modal utama kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Al-Islam, pantas, karena sesungguhnya seseorang itu belum dikatakan iman kecuali dia sebagai seorang muslim. Dan muslim itu mesti bukan hanya meyakini tentang ajaran-ajarannya, tapi berserah diri kepada Allah, maka disebut dengan Islam. Maka di sini akhbirni anil Islam. Dia mengatakan kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku tentang Islam. Apa sih Islam itu sesungguhnya? Mungkin kita tahu bahwa selama ini yang disebut dengan Islam itu adalah seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim yang baik itu paling tidak ketika seseorang itu melakukan 5 hal yang tertulis dan tertuang di dalam rukun Islam. Saya kira rukun Islam ini sudah dihafal. Yang pertama syahadat, yang kedua shalat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, lalu kemudian yang kelima naik haji bagi yang mampu. Tapi bagaimana kemudian pemahaman dalamnya tentang 5 hal yang disebutkan ini? Mari kita mulai satu persatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama yang disebut dengan Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Konsekuensi dari kalimat ini cukup dalam bagi orang-orang yang memiliki iman.
Karena ucapan ini bukan hanya tertuang dalam lisan. Karena banyak orang yang menuangkan kalimat kebaikan dari lisannya, tapi tidak dibarengi dengan keyakinan hatinya. Dan tidak sedikit orang-orang yang mungkin bersyahadat dengan hafalan yang cukup baik, tapi amaliyahnya, keyakinannya belum sesuai dengan harapan yang disampaikan sesuai dengan redaksi kalimat antasyhada. Kalimat syahadah di dalam hadis ini adalah lisan itu bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan lidah juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya seseorang itu harus menetapkan keimanannya, keislamannya, mengakui dengan lisan, satu dengan ucapan, lalu kemudian dan hatinya pun meyakini keberadaannya. Maka orang-orang yang menyatakan keberimanan, menyatakan kebenaran sesuatu itu belum layak dikatakan sebagai orang yang meyakini atau orang yang menerima, kecuali dua yang harus ada dalam dirinya. Satu, mengucapkan dengan lisan, lalu kemudian yang kedua, meyakini dengan hati. Dan ini terkait dengan ayat Al-Quran, bisa dilihat dalam surah Zukhruf ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Barang siapa yang bersaksi tentang kebenaran, hak, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakininya. Karena ternyata ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ada orang-orang yang mengucapkan kalimat kebaikan, pernyataan dengan lisannya, tapi tidak sesuai dengan hatinya. Maka ini kategori munafik. Dan sifat-sifat munafik di dalam syahadat itu juga banyak. Karena kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana keyakinan kita kepada Allah, isbat, penetapan Allah itu ada, dan menafikan keberadaan Tuhan selain Allah itu sejauh mana dalam prakteknya. Karena di dalam beberapa hal tersendiri nanti kita akan lihat bagaimana keyakinan kita terhadap Allah yang hanya layak untuk disembah satu-satunya. Bagaimana keyakinan kita terhadap rububiyah, Allah yang maha menciptakan, Allah yang maha mengurus, Allah yang maha memberi. Itu ada dalam satu kalimat rububiyahnya Allah, Rabbun. Dan bagaimana kemudian Allah itu sempurnanya Allah dengan nama-nama zat-zat yang dimilikinya. Karena terjadi banyak penyelewengan di dalam kehidupan kita. Kadang kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan, tapi di satu sisi prakteknya kita sering meminta kepada selain Allah. Walaupun kadang-kadang kita jadikan meminta itu sebagai wasilah menuju Allah, tapi tipis bentuknya. Dan itu banyak aturan-aturan yang harus disampaikan, banyak aturan-aturan yang sudah dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali, kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua makna, satu isbat, dua nafi. Isbat itu artinya menetapkan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu yang disembah. Kemudian illallah nafiun, bahwa tidak ada yang layak Tuhan apapun untuk disembah selain Allah. Ada dua, menetapkan Allah sebagai sesembahan. Kemudian kedua, menafikan, meniadakan, menegasikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada satu yang hilang sebenarnya di dalam kalimat itu. Kalimatnya yang sesungguhnya adalah la haqqun, bahwa tidak ada sesuatu yang benar. Jadi Tuhan itu bahasanya la ilaha illallah. Apanya yang tidak ada selain Allah itu? Haqqun, yang berhak. Apanya yang Allah yang memiliki hak, berhak untuk disembah. Maka kalimat-kalimat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan itu adalah tidak layak untuk dijadikan sebagai tempat kembali. Maka kita merdeka itu pada hakikatnya adalah memerdekakan diri kita dari menyembah sesuatu, menyembah hamba,
menyembah sesuatu kepada zat yang disembah oleh sesuatu itu disebut dengan merdeka total. Maka jangan berharap kita sudah merdeka jika kita masih menyembah, menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk kembali. Kita terkungkung. Maka kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika kita hanya menjadikan Allah sebagai tempat untuk kembali dalam setiap kehidupan kita. Bahagia kembali kepada Allah dengan syukurnya. Ketika kita nestapa, ketika kita bersedih, ketika kita banyak masalah, kembali juga kepada Allah. Jadi bukan hanya kembali kepada Allah saat dalam keadaan sedih saja, tapi juga dalam keadaan bahagia kita disuruh untuk bersyukur. Maka kalimat alhamdulillahi tatimmus shalihat adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kecil atau banyaknya rezeki yang kita terima, maka ucapkan alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ya Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan segala kebaikan. Ini sunnah. Walaupun sebatas kalimat alhamdulillah sudah cukup. Tapi kata Nabi SAW, ya, bahwa seseorang itu akan dikenal oleh Allah. Kapan manusia itu akan dikenal oleh Allah? Saat dia mengenal Allah, saat dalam keadaan rohok. Barang siapa yang mengenal Allah dalam keadaan gampang, dalam keadaan mudah, maka Allah akan mengenal dirinya dalam keadaan sulit. Kenapa kemudian Allah berikan kesulitan bagi setiap manusia? Karena Allah ingin manusia yang sulit itu untuk datang memohon kepada Allah. Namun ketika Allah berikan kemudahan bagi kita, bukan berarti nafirru minhu, bukan kita berlari dari Allah, tapi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harapannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dzalika bi anna Allah wal haqq, maka demikianlah sesungguhnya Allah itu adalah yang benar. Lalu disambung dengan kalimatnya wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan selain Allah Subhanahu wa ta'ala apa saja yang dijadikan sesembahan itu adalah batil, tidak ada, dinafikan, harus dihilangkan keberadaannya sekecil apapun. Maka teringat bagaimana kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya itu memohon wajidubni wa baniyati an na'budal asnam. Kekhawatiran besar yang terjadi dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam itu memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari menyembah berhala. Doa ini jelas keluar dari lisan orang yang mulia. Dan Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Tapi ada kekhawatiran yang timbul dalam dirinya akan kemusyrikan itu ada di tengah-tengah keluarganya. Yang padahal kita kenal anak dan keturunan Nabi Ibrahim itu juga seorang nabi. Tapi kenapa kekhawatiran itu timbul begitu deras? Kenapa kemudian kekhawatiran rasa takut itu timbul terhadap dirinya? Karena kemusyrikan itu bisa lahir dimanapun dan dalam kondisi apapun. Namun mohon maaf, kita sebagai manusia yang bukan seorang nabi, bukan ulama, bukan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam tanda kutip, kita orang awam yang sedang mencari jati diri. Namun kekhawatiran Nabi Ibrahim jauh lebih dahsyat ketimbang kekhawatiran kita. Maka ketika Nabi Daud alaihissalam kemudian berkata, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau sembah setelah? Bukan apa yang kau makan setelah. Karena menurut para nabi-nabi, tauhid itu adalah sesuatu yang paling utama, yang paling kokoh, yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Dan ini yang mesti kita tanamkan. Orang yang bertauhid itu tidak akan pernah merasakan kekhawatiran. Orang yang bertauhid itu akan senantiasa istiqamah. Orang yang bertauhid itu akan senantiasa bahagia.
Kenapa kemudian kesedihan itu melanda, kekhawatiran, ketakutan itu datang kepada diri kita? Satu PR besar, karena tauhid kita belum kuat. Ini PR kita semua. Keluh kesah itu wajar terjadi dalam diri manusia. Tapi kenapa kemudian mengeluh dalam keluhan yang berlebihan? Karena tauhid kita. Kenapa ketakutan itu berlebihan? Karena tauhid kita yang kurang. Nah, ini yang perlu ditanamkan dalam diri kita. Dan kekhawatiran terhadap itu wajib ada dalam setiap orang. Takut kalau istri kita syirik kepada Allah. Istri pun takut kalau suaminya syirik kepada Allah. Kita takut kalau anak-anak kita juga syirik kepada Allah. Karena syirik itu macam-macam tingkatannya. Baik dari syirik yang kecil maupun sampai syirik yang besar. Dan kesyirikan itu pelan-pelan itu sudah masuk dalam ranah keluarga kita. Entah melalui media, entah melalui pergaulan. Semua itu potensial untuk menjadikan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengeluh-elukan harta. Kita nggak bisa hidup kalau kita nggak punya harta. Sudah masuk kategori syirik. Sudah. Kita takut kalau nggak punya teman, sahabat, yang kemudian kita nggak bisa makan darinya, syirik. Gampang masuk dalam kategori syirik. Walaupun syirik itu punya tingkatan. Nah, karena itu ini kekhawatiran yang harus kita tanamkan dalam diri kita pribadi. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak kecuali keimanan kita. Man atallah biqalbin salim. Orang yang selamat di hadapan Allah adalah mereka orang-orang yang hatinya bersih. Hatinya yang bersih itu besar kemungkinan untuk bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Karena ada orang yang kemudian datang kepada Allah yaumul qiyamah dengan bawa harta emas besar gunung, namun gunung itu tidak diterima karena bukan itu yang menjadi standar Rahman, standar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Nah, kenapa kita lihat? Maka saking pentingnya apa? Tauhid kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu di dalam diri muslim. Maka kita akan sambung bahwa di dalam beberapa keterangan-keterangan yang ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu harus kita pahami bersama. Di mana pemahaman kita yang paling penting bahwa kalimat tauhid yang kita tanamkan itu memiliki beberapa dampak. Jadi jangan dianggap kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar ucapan. Yang kita tahu, kita kalau ucap kemudian mati nanti dibaca dengan la ilaha illallah. Kalimat la ilallah ini konsekuensinya tinggi benar. Maka kenapa kemudian diletakkan pada posisi pertama sebelum menunaikan salat? Apa yang disebutkan la ilaha illallah? Pertama, kalimat la ilaha illallah ataupun syahadat, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menunjukkan kepada kita bahwa ternyata kalimat la ilaha illallah itu menjadi syarat benarnya semua amal seorang hamba. Kalimat la ilaha illallah itu berarti menjadi syarat amal seseorang diterima. Jadi kalau orang tidak mengucapkan la ilaha illallah, habitat a'maluhu, enggak dianggap amal. Nah, bersyukur kita lahir dalam keadaan seorang muslim. Cuman kudu paham tentang kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Karena tidak semua orang muslim paham dengan kalimat itu. Yang penting sudah jadi muslim, sudah selesai urusannya. Padahal yang pertama, kalimat la ilaha illallah itu menunjukkan persaksian terhadap dua hal, dan ini merupakan titik di mana seseorang, semua amal seorang hamba itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Satu, sebagaimana yang sudah kita pahami, ada dua syarat amal manusia itu diterima oleh Allah. Jika tidak melakukan dua hal ini, maka jangan pernah berharap amal kita bakal diterima oleh Allah. Karena urusan beramal itu bukan urusan seberapa banyak kita beramal. Karena dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan, yazunnuna annahum yuhsinuna sam'a. Banyak orang-orang yang mereka berkira dengan amal yang banyak itu mereka sudah melakukan kebaikan.
Belum tentu. Belum tentu banyak sholat itu berarti dia melakukan kebaikan. Belum tentu. Karena nggak ada jaminan. Berarti yang menjamin kita agar ibadah kita diterima oleh Allah itu syaratnya dua. Dan itu harus terpenuhi dua-duanya. Tidak bisa dipisahkan. Apa itu yang pertama? Masih ingat? Ikhlas kepada Allah. Mungkin pernah kita sampaikan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Wa man yuridil hayatid dunya nuwaffi ilaihi. Hati-hati ketika beribadah. Jangan sampai kita beribadah karena sesuatu yang kita inginkan. Saya ingin sholat duha biar kaya. Ini nggak sedikit ini. Saya ingin zikir biar proyek gol tembus. Saya pengen ini agar ini, pengen ini agar ini. Ada keinginan dunia dan dunia menjadi tujuan ibadah. Bagaimana dalam pandangan Allah seperti itu? Dalam pandangan Allah, berniat melakukan ibadah karena urusan dunia, maka Allah tidak sia-siakan. Nuwafi ilaihi. Allah akan berikan dunia. Allah kasih dunianya. Mungkin karena duhanya dia kaya, Allah kasih kayanya. Karena Allah sendiri wahum la yubkhasun, kata Allah, aku tidak akan mengurangi sedikit pun haknya. Tapi ada ruginya enggak? Ada. Apa itu ruginya? Di akhirat enggak dapat apa. Hati-hati. Itu bagian dari ikhlas. Dan ini sering bisa jadi terbesit dalam diri kita. Gua pengen begini biar. Nah, ini iman yang tinggi yang kemudian disampaikan. Maka bagaimana seseorang itu hendaknya berniat untuk melakukan amal karena Allah. Jangan melakukan sesuatu karena keinginan terhadap sesuatu. Padahal sesungguhnya Allah itu pasti akan membalas apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan janjinya. Dan kita nggak usah ngajarin Allah untuk menggantikan dan membalas apa yang kita lakukan. Maka nuwafi ilaihim, kalimat nuwafi ilaihim, aku bakal balas dengan sempurna apa yang mereka inginkan. Tapi di akhirat nanti habitat a'maluhum, amalnya tidak aku terima, dan mereka termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan bagian akhirat. Nanti. Berarti bukan berarti beramal banyak itu menandakan diterima, enggak, tapi ikhlas karena Allah. Satu. Yang kedua, ittiba'an bi sunnati an-nabawi. Di mana kalimat itu? La ilaha illallah, berarti ikhlas. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ittiba'. Ini baru kita ungkap ini maknanya la ilah. Jadi kalimat la ilah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ikhlas. Wa anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa kewajiban kita terhadap pengakuan terhadap Nabi Muhammad? Ittiba'an, ngikut sama Nabi Muhammad. Kalau betul-betul kita bersaksi. Nah, nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan terkait dengan penjelasan wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita lihat dulu satu, bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah tolak ukur diterimanya amal seseorang. Jadi bukan hanya ucapan. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa kalimat tauhid itu akan memasukkan seseorang ke dalam Islam atau menjadikan seorang itu menjadi muslim. Jadi sekarang intinya dia muslim atau tidak, patokan utamanya satu. Sudah mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau tidak. Jika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berarti dia adalah saudara. Konsekuensi dari saudara adalah apa? Dima'uhu haramun wa 'irduhu haramun. Darahnya menjadi haram buat kita, kehormatannya haram buat kita. Barang siapa yang menyakitinya maka dia telah menzaliminya. Ini konsekuensi Islam.
Di tengah-tengah sekarang masyarakat kita saling mencaci, saling memaki, terlepas dari sesama muslim atau tidak. Bahkan sebaliknya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mestinya konteksnya seseorang muslim itu saling mencintai sesama muslim dan memiliki sikap tegas terhadap orang kafir. Tapi sekarang menjadi sebaliknya. Loyalitas terhadap non muslim, cinta terhadap mereka, hormat terhadap mereka, tapi itu hilang ketika berhadapan dengan sesama muslim. Berarti itu kan bukan lagi sudah jadi perubahan, itu sudah berganti konsepnya. Maka kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa seseorang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka hati-hati sesama muslim itu. Dan itulah khutbah Nabi yang disampaikan ketika Nabi di Hajjatul Wada. Kalian semuanya adalah bersaudara, satu dengan yang lainnya adalah berasal dari sama. Ucapan la ilaha illallah itu satu menjadi saudara bagi yang lain, dan saudara satu dengan saudara yang lain harus berhati-hati dan harus diperhatikan. Berbicara tentang saudara itu berarti segala sesuatu. Saudara itu seperti diri kita. Kalau bahasa Nabi, sesama muslim itu seperti kita. Bahkan dikatakan oleh Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dikatakan akhlak, memang akhlak, mencintai sesama itu bagian dari akhlak. Tapi akhlak itu akan menentukan kualitas iman seseorang. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Maka pantas kan kalau dikatakan muslim itu yang bagaimana sih? Al-muslimu man salimal muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu karakter rendahnya, ini paling rendah. Karakter seorang muslim yang paling dasar itu adalah orang terselamatkan dari lisan dan dari tangan. Pertanyaan, sudahkah saudara muslim kita terselamatkan dari lisan kita? Sudahkah saudara muslim kita terselamatkan dari tindakan tangan kita? Jika belum, maka kita belum layak untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Nah, kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah yang kemudian terjadi. Sehingga suatu hari pernah dalam satu kisah yang dijelaskan oleh Nabi SAW terkait dengan Usama. Usama kemudian suatu hari Usama bin Zaid, ya, satu riwayat mengkisahkan seorang muslim ketika dia lari dari Usama bin Zaid. Lalu akhirnya bertemu dengan Usama bin Zaid dan orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Usama ketika dia mengejar. Namun singkat cerita, Usama tetap membunuhnya. Dibunuh karena dia menganggapnya musyrik. Lalu hal ini dilaporkan kepada Nabi SAW. Ini bahayanya. Takut kita menganggap orang itu musyrik padahal dia beriman. Akhirnya tuduhan itu akan kembali kepada yang menuduh. Dan siapapun yang membunuh seorang muslim, maka an-nar ma'wa, neraka tempatnya. Bahaya. Nah, terlebih-lebih urusan iman itu kan ada di susah, ada di hati. Maka kalau seandainya kita melihat bagaimana isi hatinya, lihat tingkah lakunya, maka kita akan lihat bukti keimanan itu dari perilakunya. Selanjutnya apa yang kemudian disampaikan, datang kepada Nabi SAW, lalu kemudian Nabi SAW terlihat marah kepadanya. Satu kalimat yang keluar dari Nabi SAW, apa kata beliau? Aqtaltahu ba'da qala la ilaha illallah. Apakah kau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Satu penegasan dari Nabi SAW. Lalu kemudian beliau terus mengulang-ulang ucapan itu berkali-kali. Nabi SAW, aqtaltahu ba'da qala la ilaha illallah. Lalu kemudian yang menjawab, Rasulullah, dia mengucapkan untuk melindungi diri dari dia mengucapkan kalimat la ilallah karena enggak ingin dibunuh oleh, maka aku bunuh dia. Jawab Usama. Namun kata Nabi SAW mengulang lagi, aqtaltahu ba'da qala la ilaha illallah. Ditegaskan oleh Nabi, apakah kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Dari mana kau tahu kalau seandainya saat itu dia sudah bertobat?
Karena itu milik rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebuah tempelengan keras dari Nabi terhadap Usama bin Zaid. Nah, ini artinya kehati-hatian. Jadi sesungguhnya kita tidak bisa melihat orang lain kecuali berdasarkan apa yang tampak darinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dengan kalimat tersebut ya, maka dikatakan, maka dengan kalimat yang demikian, kalimat ini menjadikan orang kafir itu berubah menjadi muslim. Hanya dengan kalimat ini. Urusan sholat atau enggak sholat setelah itu fasik. Tapi kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya kafir secara otomatis akan berubah menjadi muslim. Maka kalimatnya ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka ketika mengutus beberapa sahabat-sahabat Nabi SAW, maka Nabi berkata, pertama langkahmu adalah ajak dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang keempat, orang-orang yang kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya jaminannya di dunia, tapi juga jaminannya akhirat. Maka Nabi menyebutkan, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir hidupnya di dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sudah dijamin masuk surga. Ini yang kita kejar, Pak. Jadi kalimat ini bukan kalimat hafalan, tapi kalimat amalan. Kalau saat ini jangankan kita, anak-anak kecil juga hafal kalimat la ilaha illallah. Tapi mampukah di akhir hidup itu kalimat ini dibaca? Saya katakan akan dimudahkan. Segala yang sulit itu Allah yang memudahkan, dan Allah akan memudahkan bagi hambanya yang dicintainya. Maka kalimat la ilaha illallah ini akan mudah diucapkan bagi mereka yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dituntut pun ucapan la ilaha illallah tetap akan diucapkan. Kita yang menuntut itu hanya usaha agar mudah-mudahan harapan kita di akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah itu terucap. Maka kalau kalimat la ilaha illallah itu sudah diutarakan oleh orang yang meninggal, sudah ada jaminan. Tanpa aling-aling, nggak ada yang bisa menolak. Dengan janji Nabi SAW, maka seseorang itu sudah akan pasti masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang kedua, wa anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan bisa selesai. Apa konsekuensi dari kalimat Muhammadan Rasulullah? Yang pertama, orang yang mengucapkan kalimat syahadat dengan kalimat wa anna Muhammadan Rasulullah, maka satu, orang itu dituntut untuk membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah tanpa ada keraguan sedikit. Satu. Jadi apa yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad tanpa perlu pembuktian dulu baru kita yakini. Karena dia tidak perlu seperti orang ilmiah. Nggak mesti dicari-cari dulu baru percaya keburu nanti kita. Jadi bagaimana caranya? Yakini dulu. Setelah kita yakini baru kita telusuri, kita kaji. Ini penting. Jangan sampai kita meyakini sesuatu setelah kita mengetahuinya. Karena yang pasti apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW itu benar adanya. Bukan hanya terkait dengan tauhid dan ibadah, hatta terkait dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah saja mesti layak kita percayai. Kalau hadisnya sudah dianggap sebagai hadis yang mutawatir dan sahih. Contoh, ketika ada lalat masuk ke dalam air, lalu kemudian sayapnya yang satu yang kanan dicelupkan, setelah itu buang lalat itu, lalu kemudian minum airnya, karena air itu sudah tidak ada racunnya. Menjadi sebuah pertanyaan, jika kita sudah telusuri bahwa hadis itu sahih keberadaannya, lalu bagaimana sikap kita? Apa dicari-cari dulu baru percaya? Apa percaya dulu baru dicari? Mencari dulu baru percaya. Yakin dulu
sebagai seorang mukmin. Ya sudah, apa yang disampaikan oleh Nabi benarkan. Hilangkan keraguan sedikit pun di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau manusia boleh tidak percaya, karena apapun yang disampaikan oleh manusia itu sifatnya nisbi. Saya bisa benar, saya juga bisa salah. Bapak bisa benar, bapak juga bisa salah. Kadang saya ada benarnya, kadang juga ada. Nah, kita manusia mau begitu. Ada alfanya, ada lupanya. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Wa ma yantiqu maksud. Apa yang diucapkan olehnya maka wajib untuk kita percayai tanpa ada keraguan. Jika ada keraguan berarti kalimat syahadat kita itu tidak sempurna. Satu. Ya. Saya ada waktu berapa menit. Dua. Bahwa kalimat ya ada dalam ayat dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 23 Allah SWT menyatakan bahwa kita mesti yakin dan harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu? Wa innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Sesungguhnya yang dijanjikan itu benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi seorang manusia tidak boleh ragu lagi terhadap apa yang diucapkan, terlebih lagi terhadap ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ucapan wa anna Muhammadar Rasulullah itu ada konsekuensinya, bukan hanya ngucapin aja. Kalau kita ngucapin aja tapi kagak paham, itu namanya babogh. Kalau bahasa pesantren itu babogh itu burung beo. Namanya paham kagak? Kagak. Jadi muslim itu adalah seorang muslim itu la dina liman la akala lahu. Tidak beragama bagi orang yang tidak memiliki akal. Makna tidak berakal ini orang gila yang tidak bisa berpikir. Tapi orang yang tidak memanfaatkan akalnya tidak termasuk bagian la dina lahu. Nah yang kedua, mengamalkan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, saya yakin Ustaz, apa yang disampaikan oleh Nabi saya yakin. Tapi langkah yang kedua sekarang sudah mulai berkurang, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi ketetapan Rasulullah sampaikan, maka tidak ada pilihan lagi buat manusia. Sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan itu maksudnya seperti apa? Yang merupakan sesuatu kesalahan perkataan sebagian orang, bahwa jika ada perintah kepada mereka dari Allah dan Rasulnya, sebelumnya mereka bertanya apakah perintah itu wajib atau sunnah ya. Mestinya ini kata para ulama, hilangkan ini pertanyaan ini. Karena sesungguhnya para sahabat-sahabat dulu kalau itu sudah bagian dari sunnah maka pantang untuk ditinggalkan. Bedanya kita sama sahabat begitu. Kalau sahabat kalau sudah bilang sunnah, sunnah itu seakan menjadi wajib. Tapi kalau kita orang bilang sunnah, kita jadikan alasan kan sunnah. Banyak begitu. Nah, kan sunnah, namanya sunnah juga kalau kita kerjakan dapat pahala. Kalau kagak dikerjakan kagak dapat dosa. Yang penting kagak dapat dosa. Ini biasanya alim yang dipakai manusia itu. Jadi cari-cari alasan. Bedanya dengan para banyak sekali para sahabat, perbedaan dengan kita. Ini mesti motivasi kita ambil. Dua hal. Satu, mencari alasan sunnah sebagai alasan untuk tidak melakukannya. Dan yang kedua, menjadikan dosa besar itu seakan dosa. Kalau sahabat, dosa kecil itu seakan-akan dosa besar. Dosa kecil itu seakan dosa besar. Dan kadang mereka mohon maaf sampai berpikir berminggu-minggu. Pernah ada satu kisah seorang sahabat kemudian Nabi tanyain sholat 50 tahun lamanya dan dia bercerita, aku gak pernah mendapat
Setelah ditanya, apa sih gerangan yang terjadi? Kenapa itu? Apa jawabnya? Karena aku masih menyimpan rasa riya. Ada pengen dieluk, pengen diakui, pengen 50 tahun lamanya dia belajar untuk khusyuk. Kategorinya seorang ulama besar. Dan itulah para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mengamalkan usikum wa hiya nafsi. Yang berbicara tidak tentu lebih baik dari yang mendengar. Tapi belajar kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kecil, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Itu namanya progres. Jangan sampai kemudian stagnan. Hidup kita di tempat aja kagak berubah. Udah belajar tapi kagak berubah juga. Tujuan orang belajar itu agar kita bisa berubah. Dan itulah bedanya sehingga Allah mengatakan la yastawi, tidak sama antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Kualitasnya itu ada dalam ilmu dan ada dalam amal. Akan berbeda bentuknya. Mungkin duduknya kita ini sama, ngajinya sama, tapi bisa jadi berbeda nggak nilainya di mata Allah? Bisa berbeda. Kapan berbeda? Setelah ini mengamalkan atau tidak, maka akan terjadi perbedaan drastis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lalu kemudian singkat. 3, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, tidak mendahulukan perkataan siapapun dibandingkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Jika kita menemukan ada seorang ulama yang mengatakan demikian, lalu dihadapkan dengan hadis Nabi yang berbeda, maka mana yang didahulukan? Ada dahulukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kita paham betul apa yang disampaikan oleh ulama itu, mungkin pemahamannya terhadap sesuatu dalil. Tapi kalau dihadapkan, dan itu kan dikatakan oleh Syafi'i, jika kau menemukan dalil yang lebih kuat dariku, maka ikuti hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menjadikan ulama sebagai tameng untuk meninggalkan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Dan kemudian 2 lagi yang utama, kemudian tidak mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas harus menuntut ilmu sehingga kita belajar untuk tidak melakukan yang tidak diperintahkan. Lalu kemudian yang terakhir yang perlu dipahami, harus memahami keyakinan, memiliki keyakinan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak memiliki hak dalam rububiyah. Nabi itu tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 188, firman Allah, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah." Katakanlah, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa memberikan mudarat kecuali karena kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Nabi, terlebih-lebih apalagi kepada yang lain, kepada para wali, siapapun. Ketika seseorang mungkin mendatangi untuk berziarah, hati-hati. Islam tidak melarang kita berziarah, tapi Islam melarang kita masuk dalam lingkup kemusyrikan. Bagaimana kemusyrikan itu? Ketika kita datang kepada suatu kuburan yang kita yakini kuburan itu adalah orang soleh, lalu kita meminta doa kepada orang yang soleh yang sudah meninggal dunia. Setiap orang yang meninggal dunia itu butuh doa orang yang hidup. Maka Nabi mengajarkan kita kalau masuk ke kuburan, apa pertanyaannya, doanya? Allahumma inni as'aluka lana wa lahumul afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu untukku dan untuk yang ada di kuburan ini ampunan darimu. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Kita belum masuk pada kajian rukun Islam seperti apa, rukun iman seperti apa, ihsan seperti apa, dan hari kiamat seperti apa. Karena waktu yang terbatas, insya Allah pada lain kesempatan kita akan sambut. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat menambah wawasan untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada kalimat yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, kita tutup.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.